Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di sini setelah mengerjakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, rukuk kita, sujud kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan pembahasan juz amma kita sampai pada surat yang ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah, berjumlah 11 ayat, turun di Mekah sebelum hijrah. Jadi surat ini masuk kategori surat Makkiyah. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, yaitu iman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Salah satu nama ataupun sifat karakter hari berbangkit ini adalah, namanya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah, termasuk salah satu nama hari kiamat. Ada beberapa nama hari kiamat seperti Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan, Al-Haqqah, hari yang pasti datangnya, Al-Waqi'ah, hari yang pasti terjadi, dan juga disebut Yaumut Talaq, hari pertemuan, itu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga Yaumut Taghabun, hari dinampakkan semua dosa. Ya, karena dosa biasanya disembunyikan manusia, tapi kebaikan pasti ditunjukkan, diumumkan lagi ya. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau dosa kan cenderungnya disembunyikan. Enggak ada diumumin dosa begitu ya. Diumumin kesalahan, jarang. Tapi nanti ada hari di mana dosa-dosa itu dinampakkan. Itulah dia hari kiamat. Maka salah satu nama hari kiamat adalah Yaumut Taghabun. Ya, Yaumut Taghabun. Dan masih banyak lagi nama-nama hari kiamat lainnya ya. Di antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumul Akhir. Disebut dia Yaumul Akhir karena memang dia adalah hari terakhir. Ya, hari terakhir. Itulah hari kiamat. Hari terakhir dunia ini adalah hari kiamat. Dan itu jatuh pada hari Jumat. Makanya ketika akan tiba malam Jumat, itu para makhluk merasa takut, malaikat dan lain sebagainya takut. Kenapa? Karena malaikat Israfil yang diperintah untuk meniup sangkakala itu sudah siap meniup sangkakalanya. Ya, itu pada hari Jumat. Tapi kita nggak tahu
Jumat kapan itu? Ya, kita diberitahu oleh Nabi bahwa hari kiamat itu, hari akhir itu terjadi pada hari Jumat. Namun kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Jadi ini termasuk ilmu gaib, perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Ya, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi mengajarkan tentang agama, salah satu pertanyaannya adalah mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, tidaklah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya baik Nabi maupun malaikat Jibril ini adalah hamba-hamba yang paling didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Maka ini termasuk perkara gaib yang enggak boleh kita berbicara tentangnya tanpa ilmu. Ya. Misalnya menetapkan tanggal sekian terjadi hari kiamat. Ya, ini seperti kemarin tahun 2012 ya. Tanggal 12 2012 katanya akan terjadi hari kiamat, ternyata sampai sekarang kiamat belum datang. Jadi nggak boleh kita menetapkan kapan terjadinya hari kiamat itu, karena itu termasuk perkara gaib. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi Nabi SAW menjelaskan tanda-tandanya, tanda-tanda hari kiamat. Maksudnya di sini adalah tanda dekatnya hari kiamat itu. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Ya, tanda-tanda kecil misalnya seperti yang dijelaskan Nabi, antalidal amatu rabbataha. Budak wanita melahirkan tuannya. Ya. Kemudian manusia berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian salah satu tanda kecil juga adalah kemenangan kaum muslimin atas kaum Yahudi. Ini disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi ya. Kemudian waktu terasa singkat. Waktu terasa singkat. Ya, nah demikian. Kemudian terangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan. Ini salah satu tanda-tandanya. Kemudian munculnya berbagai fitnah, ya, seperti misalnya pertumpahan darah di antara manusia, pembunuhan, kemudian merebaknya khamar, kefasikan dan lain-lain. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Yang sebagainya mungkin kita bisa saksikan. Kemudian tanda-tanda besar, di antaranya adalah keluarnya Dajjal. Ya, jadi selama Dajjal belum keluar, hari kiamat belum akan terjadi. Turunnya Nabi Isa, karena turunnya Nabi Isa di sini salah satu tugas beliau adalah membunuh Dajjal. Itu juga belum terjadi. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang tertahan di dalam sebuah dinding atau benteng yang mereka bobol setiap hari. Ya. Nah, pada waktunya mereka akan membobol benteng itu dan keluar. Ya. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini semua termasuk tanda-tanda besar hari kiamat. Keluarnya matahari dari sebelah barat. Jadi terbit dari sebelah barat. Yang kelima, keluarnya binatang yang berbicara, berbulu dan berbicara. Nah, ini juga belum keluar. Kemudian yang keenam, terjadinya 3 pembenangan. Ya, di timur, di barat, dan satu di negeri Arab. Dan terakhir, ini menjelang hari kiamat, yaitu keluarnya api dari selatan yang mengiring manusia ke utara. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah ini kita katakan tanda-tanda besar ya, dekatnya hari kiamat tersebut. Nah, jadi ada tanda-tandanya. Namun kapan waktunya kita tidak bisa memastikan.
Di salah satu nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Summiyat bidzalika li'annaha tuqri'un nas wa tuz'iduhum bi ahwaliha. Dinamakan dia Al-Qari'ah karena dia mengejutkan manusia, ya, membuat mereka terkejut, tersontak, ya, bi ahwaliha, karena kedahsyatannya. Karena hari kiamat itu adalah hari yang dahsyat, ya, sehingga wanita, ya, menggugurkan kandungannya, membuat anak-anak kecil beruban, ya, kemudian manusia kondisinya seperti mabuk padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk. Itu kondisi hari kiamat. Itu kondisi yang luar biasa dahsyat, ya, karena luar biasa dahsyatnya ini, orang yang beriman tidak akan merasakan hari kiamat. Selama masih ada orang yang beriman, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Ya, salah satu tanda kecil hari kiamat yaitu tercabutnya nyawa setiap orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Ya, maka kalau masih ada orang yang beriman, itu belum kiamat, Pak. Karena orang beriman tidak akan merasakan hari kiamat. Karena hari kiamat itu hari yang dahsyat. Allah akan mencabut nyawa setiap orang yang ada iman. Itu menjelang hari kiamat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi dahsyat sekali. Hanya orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah, yang akan merasakan hari kiamat tersebut. Ya, maka disebut dia Al-Qari'ah. Walihada 'azzama amraha wa fakhamahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kedahsyatan dan kengerian hari kiamat itu. Ya, kengerian hari kiamat itu. Ya, bintang-bintang berguguran, ya, air laut meluap, ya, gunung-gunung berterbangan seperti yang akan Allah ceritakan di dalam ayat ini. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang terjadinya, bagaimana terjadinya hari kiamat tersebut, ya. Nah, di saat itu malaikat Israfil akan meniup 2 kali tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan kebinasaan, yaitu kehancuran. Ya, semua manusia akan mati, semua makhluk yang bernyawa akan mati, semua alam semesta ini akan hancur. Itu tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan, yaitu bangkitnya manusia dari alam kuburnya. Ya, yaitu seiring dengan tiupan kedua ini akan keluar semua arwah. Ya, semua arwah akan keluar bersamaan dengan tiupan yang kedua, dan akan mencari jasad-jasadnya dan akan kembali ke jasad-jasadnya. Jadi tidak ada ruh yang tersesat. Ya, misalnya ruh kita nempel ke tubuh orang lain, itu nggak akan terjadi. Setiap ruh itu akan kembali ke jasadnya setelah Allah bangkitkan jasad itu, ya. Seperti kecambah yang tersiram air, artinya tumbuh. Ya, kembali jasad itu, kemudian ruh-ruh itu akan kembali ke jasad masing-masing. Itu terjadi nanti pada hari kiamat. Maka pada saat itu fa idza hum qiyamun yanzurun. Manusia, ya, berdiri dan mereka melihat. Jadi begitulah kondisinya. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan jasad kita lagi seperti menumbuhkan tanaman gitu. Kemudian itu belum bernyawa. Kemudian Allah akan ruh-ruh itu akan keluar bersama tiupan kedua dan kembali ke jasad-jasad tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukan, ya, kita itu berbangkit. Ketika hari berbangkit kita kanak-kanak, ya, nggak ada yang tidak kanak-kanak, bukan bayi, bukan seperti kita lahir dari perut ibu kita, enggak. Qiyam, berdiri, artinya kita dijadikan manusia yang sama rata, sebaya, ya, dan utuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, nggak ada yang tua, nggak ada yang bayi, semuanya sama rata. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, itu terjadi pada hari kiamat nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mal qari'ah. Apakah itu hari kiamat? Apakah hari kiamat itu?
Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta jawabannya dari kita. Karena kita nggak tahu ya, apa itu hari kiamat, bagaimana hari kiamat. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya kecuali melalui wahyu. Jadi pertanyaan ini bukan untuk dijawab, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan jawabannya, menjelaskannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kondisi hari kiamat. Allah mengatakan yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ya, laron yang berterbangan, serangga gitu ya. Al-farash yaitu serangga kecil. Ya, kalau di sini laron dan sejenisnya yang berterbangan di udara. Ya, mereka tidak bisa berjalan dan menetap di darat. Mereka berterbangan. Ya, gunung-gunung saja berterbangan gitu ya, apalagi manusianya. Mereka nggak bisa menapak di bumi ini. Ya, mungkin sudah nggak ada lagi udara ya, hampa udara. Pernah lihat hampa udara Pak ya? Bagaimana kalau kita berada di ruang hampa udara? Bisa nggak jalan begini seperti kita berjalan dengan nyaman di bumi Allah? Nggak bisa. Bagaimana? Akan berterbangan begitu. Berterbangan, melayang di udara seperti itu. Ini gambaran hancurnya tatanan alam semesta, termasuk di bumi. Kita ini karena dilingkupi atmosfer, kita mendapatkan gaya gravitasi bumi, masih ada udara, maka kita masih bisa berjalan di muka bumi. Ya, bayangkan itu semua tidak ada, maka kita akan melayang-layang di udara seperti di ruang angkasa itu. Ya, nah, melayang-layang kita terhempas ke sana kemari. Ya, yang terbang itu bukan kita saja, yang terbang gunung-gunung berterbangan. Ya, para jemaah, itulah dahsyatnya hari kiamat. Ya, kita kena puting beliung saja ya. Dahsyat itu puting beliung, tornado dan sejenisnya. Itu kan manusia bisa terhempas juga ke udara, bergabung bersama barang-barang yang berterbangan. Pernah lihat tornado di Amerika misalnya? Angin puting beliung itu Pak, itu kalau melintas pada satu tempat, itu menyedot semua yang ada di bawah itu ke atas, berterbangan begitu bersama semua benda-benda yang disedotnya ke atas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, seperti itu gambarannya ya. Manusia itu nggak bisa menapak di muka bumi lagi. Ya, tidak ada yang bisa bersembunyi. Manusia seperti laron yang berterbangan min syiddatil faza' wal haul. Karena kedahsyatan dan kengerian hari kiamat ini ya. Nah, disebut bahwa al-farash al-mabthus adalah al-jarad al-muntashir. Ya, jarad itu belalang ya, atau sejenisnya serangga lah, laron, belalang dan sejenis serangga begitu ya. Ya, yang muju ba'duhu fi ba'din, yang saling bertabrakan, berterbangan satu sama lainnya, enggak tentu arah. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan. Itu salah satu bentuk dan kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa yakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan kemudian gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yaitu bulu dihamburkan berterbangan juga Pak di udara ya. Kalau kita punya kapas ya, lalu kita lemparkan ke udara, dia melayang-layang. Seperti yang kita sebutkan tadi, yang melayang-layang di udara bukan hanya manusia, tapi gunung juga berterbangan, berhamburan di angkasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Coba bayangkan kita dibandingkan gunung gitu ya, dan sama-sama berterbangan di udara. Ya, ketabrak batu aja udah hancur kita, apalagi ditabrak gunung di udara gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitu dahsyatnya. Sehingga Al-Quran mengatakan ya, wa tada'u kullu hamlin hamlah, setiap orang yang hamil akan
kubur, keluar kandungannya, ya. Manusia-manusia lari dari keluarga-keluarganya. Masing-masing dari mereka ya memikirkan kondisi mereka sendiri-sendiri, berlarian dan meninggalkan orang-orang terdekatnya. Seperti itu kejadiannya pada hari kiamat nanti, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat, ya, wa taral jibala tahsabuha hamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya, kamu lihat gunung-gunung, kamu kira dia jamidah, tetap, ya, padahal sebenarnya wahia tamurru, dia berjalan seperti berjalannya awan itu. Ya, awan itu seperti itu. Ya, bayangkan awan-awan yang berarak itu adalah gunung-gunung yang berterbangan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini merupakan gambaran hari kiamat. Jadi hari yang sangat dahsyat, ya, kehancuran alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu peristiwa yang akan terjadi setelah ataupun pada hari kiamat. Itu adalah hari terakhir, setelah itu akan terjadi peristiwa-peristiwa. Ya, nah di sini salah satu peristiwanya adalah timbangan amal. Apa? Timbangan amal. Tapi sebelumnya, ya, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seperti misalnya kebangkitan. Ini adalah tiupan sangkakala yang kedua. Manusia bangkit. Setelah bangkit, apa yang terjadi? Mereka digiring di satu tempat, dikumpulkan di satu tempat, namanya berkumpul di padang mahsyar. Fil mahsyar. Manusia akan dikumpulkan, ya, di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di padang mahsyar banyak kejadiannya. Seperti manusia matahari dekatkan kadar mil. Mil ini maksudnya bisa jarak, atau mil itu adalah alat, ya, alat yang digunakan untuk bercelak. Itu menunjukkan satu jarak yang sangat dekat. Ya, kadang-kadang orang Arab mengungkapkan jarak itu dengan benda, ya. Mil itu pada dasarnya bukan mil, 1 mil ukuran kita 1,6 km, tidak. Mil itu adalah batang celak yang digunakan untuk bercelak. Itu sangat pendek, nggak mungkin panjang begitu, ya. Bagaimana bercelaknya begitu? Pasti pendek dia. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan apa? Dekatnya. Ya, bagaimana dekatnya? Kadar mil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat pendek itu batang celak itu. Seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu salah satu perkara yang terjadi di padang mahsyar. Kemudian manusia akan ditahan di tempatnya. Ya, Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Tidak akan bergerak tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Artinya apa? Dia akan tertahan di tempatnya. Ya, hatta yus'ala an arba, sehingga Allah bertanya tentang 4 perkara. Artinya apa? Sudah dimulai, ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dimulai hisab. Sebelum itu ditahan di tempatnya, tidak akan ada yang bergerak. Jadi di padang mahsyar itu bukan kita bebas berjalan-jalan ke sana kemari seperti di padang Arafah, enggak. Memang gambarnya seperti di padang Arafah, Pak, ya. Cuma jangan bayangkan di padang mahsyar nanti kita bisa bebas jalan-jalan, bosan di sini, ke sana, dan tidak. Di padang mahsyar itu tidak ada bukit dan tidak ada lembah. Ya. La tara fiha wajan wala amta. Kamu tidak dapati di padang mahsyar itu, ya, gelombang. Artinya apa? Bukit atau lembah, datar. Karena Allah akan ganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Ya. Yauma tubaddalul ardu was samawat. Ya, hari di mana Allah akan ganti, ya, bumi, ya, dengan bumi yang lain, dan demikian juga, ya, langit akan diganti dengan langit yang lain. Jadi yang kita saksikan nanti bukan bumi yang kita pijak seperti hari ini, ya, daratan yang lain, ya, dan langit yang kita lihat nanti bukan seperti langit hari ini. Langit hari ini warnanya apa?
biru. Ya, nanti tidak ada langit warna biru seperti yang kita lihat hari ini. Ya, akan Allah ganti ya dengan langit yang lain. Ya, Allah akan ganti ghairul ardi was samawat. Bukan bumi yang kita lihat hari ini dan bukan langit yang kita lihat hari ini. Itu yang akan terjadi di padang mahsyar nanti. Ya, tidak ada daratan, tidak ada bukit dan tidak ada lembah. Yang ada adalah dataran yang rata. Dan manusia bukanlah bebas berjalan ke sana kemari, tidak. Mereka akan tertahan di tempat masing-masing. Pernah di-strike nggak di sekolah? Suruh berdiri begitu, dipanas terik. Gimana kira-kira? 1 jam 2 jam aja sudah pegel Pak ya. Nah ini kita di padang mahsyar itu bukan 1 atau 2 hari, bukan 1 atau 2 tahun. Waktu yang tidak kita ketahui berapa lamanya. Sakit lamanya manusia ya meminta kepada para nabi dan rasul untuk memintakan syafaat apa supaya segera dimulai hisab, agar segera dimulai hisab, meminta kepastian ini masuk neraka atau masuk surga. Padahal ini prosesnya masih panjang, ini masih di padang mahsyar. Dan perkara yang akan terjadi juga pada hari kiamat adalah manusia itu akan berpeluh sesuai dengan kadar perbuatannya di dunia. Ada yang peluhnya sampai mata kaki, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan peluhnya, dengan keringatnya. Ya, jadi di samping kita ada yang tenggelam dengan keringatnya, di samping yang lain mungkin cuma sebetis. Bagaimana bisa? Karena nggak ada hukum air di sana seperti hukum air di sini. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi ada yang tenggelam dengan keringatnya, ya. Pada hari kiamat nanti. Jadi itu tergantung kadar amal perbuatan mereka di dunia. Ya karena kondisi kita di akhirat mengikuti keadaan dan kondisi kita di dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah kemudian juga manusia dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya, kondisi yang berbeda-beda. Misalnya ya para nabi, syuhada, siddiqin, ya, ada beberapa orang juga yang akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada, orang-orang soleh. Mereka diletakkan di atas mimbar-mimbar. Jadi di padang mahsyar mereka dikasih mimbar. Ya siapa mereka? Kaum siddiqin, syuhada, orang-orang soleh, para nabi. Ada yang lain? Ada. Bersama mereka di situ ada siapa? Di antaranya adalah orang yang saling menyintai karena Allah. Ya, lahum manabiru min nur. Bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat nanti. Nah, ini istimewa ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang di antaranya adalah Nabi mengatakan at-tajirus saduqul amin. Pedagang yang jujur bagi amanah. Ya. Jadi para pedagang itu dapat kesempatan itu asalkan dia pedagang yang jujur dan amanah. Nabi mengatakan at-tajirus saduqul amin ma'as siddiqina wasyuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang jujur lagi amanah bersama kaum siddiq dan para syuhada di hari kiamat nanti. Ya, mereka dikumpulkan di situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi bukan hanya para nabi, kaum siddiq dan para syuhada, namun orang-orang ini juga akan ikut bersama mereka nanti di hari kiamat di padang mahsyar ini. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian juga kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang dapat naungan dan ada yang tidak dapat naungan. Ada beberapa orang yang dapat naungan. Ada 7 orang. Sab'atun yuzilluhumullah fi yaumin la zilla illa zilluh. Ya, mungkin sekarang kita lihat ya, orang-orang pengemis-pengemis itu ternyata orang-orang berharta apa? Tuan tapur di kampungnya. Pergi ke ibu kota kerjanya apa? Mengemis. Ya, jadi pengemis. Nah, ini gambaran, ini contoh orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan tanpa sekerat daging pada wajahnya. Gimana itu? Ya seperti tengkorak ya. Nah ini bentuk
azab ya pada hari kiamat nanti itu masih di padang mahsyar. Nah, di antaranya Nabi mengatakan orang yang timpang badannya. Timpang badannya ini maksudnya gimana? Enggak sinkron kanan dan kiri, Pak. Mungkin mata kiri di atas, mata kanan di bawah begitu. Ya. Telinga satu di tengah, satu di atas. Ya, demikian anggota tubuhnya tidak sinkron kanan dan kiri. Kenapa orang ini? Orang ini adalah orang yang punya lebih dari satu istri, tapi tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Makanya kalau merasa nggak bisa berlaku adil, ayat mengatakan fawahidah. Ya, karena kalau kita tidak berlaku adil kepada istri-istri itu dalam hal pembagian giliran dan nafkah, maka kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu. Ini kan kondisi-kondisi buruk ya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi yang bagus. Siapa mereka? Muazzin. Ya, akan dibangkitkan leher mereka panjang gitu, berjenjang. Ini menunjukkan keindahan. Hingga kalau kita lehernya tinggi gitu, kita bisa melihat lebih luas. Ya, orang-orang wah ini muazzin dulu waktu di dunia kan begitu ya. Makanya posisi yang perlu diperebutkan kata Nabi ya, kalau mau diperebutkan, mau diundi, maka posisi itu adalah muazzin. Tapi sekarang kan kalau dijadikan muazzin seperti turun kasta. Ya, kalau sudah azan itu tolak-tolakan. Ya. Tapi kalau mau jadi imam berebutan kan ya. Padahal posisi yang perlu diperebutkan itu adalah muazzin. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Dan juga ada yang dibangkitkan dalam kondisi menunjukkan kehinaannya. Siapa mereka? Para pengkhianat. Orang-orang yang suka khianat, mengkhianati amanah, maka akan dipanjangkan ya di atas kepala mereka liwat, yaitu panji-panji, tanda-tanda. Tulisannya adalah aku pengkhianat. Jadi semua orang tahu bahwa ini pengkhianat dulu. Ya, nah ini kondisi manusia pada hari kiamat macam-macam, enggak satu macam. Ya, ini gambaran. Ya, akan apa yang akan terjadi setelahnya para jemaah yang muliakan Allah. Nah itu pada hari kiamat di padang mahsyar. Ya, dan ini bukan waktu yang singkat di padang mahsyar itu. Mungkin lebih lama daripada waktu dunia. Bayangkan di sana hitungan waktunya sudah berbeda. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya 3 hari aja Pak. Kalau lah di padang mahsyar 3 hari ya, kalau itu udah hitungannya di dunia berapa? 3000 tahun. Sampai sekarang aja belum tahun 3000 Pak. Sampai hari ini ya, belum tahun 3000 lagi. Begitu lamanya, lama sekali, sangat lama. Jadi masuk surga itu masih panjang Pak. Kiamat aja belum terjadi. Enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Belum lagi di padang mahsyar. Jadi masih panjang perjalanan, masih sangat panjang. Di alam kubur saja sampai hari berbangkit. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka setelah kematian ada alam barzakh yang itu akan mereka jalani sampai hari berbangkit, sampai hari kiamat. Itu di alam barzakh masih bangkit. Dari alam barzakh itu digiring kepada mahsyar. Itu waktunya juga kita nggak tahu entah berapa lama kita di padang mahsyar itu. Saking lamanya orang-orang mendatangi para nabi dan rasul ya untuk minta syafaat agar Allah menyegerakan hisab para jemaah. Dan mereka mengeluhkan kondisi mereka yang payah pada hari kiamat kayak di padang mahsyar. Jadi ya apa yang kita akan akan jalani setelah alam dunia ini ya tidaklah singkat dan tidaklah mudah. Dan semua itu tergantung dengan waktu yang Allah berikan selama di dunia. Begitulah berharganya waktu dunia ini ya.
karena dia menentukan kondisi kita selama nggak tahu kapan berapa lamanya itu di akhirat. Penentuannya waktu kita di dunia. Ada orang yang cuma dapat kesempatan sedikit di dunia, tapi dia akan bahagia dalam waktu yang panjang di akhirat. Ya, coba tadi ya, kalau kita mau dikumpulkan bersama Nabi, kaum siddiq, para syuhada, padahal kita nggak mati syahid, padahal kita bukanlah kaum siddiq, apalagi Nabi, kita bukan Nabi, ya. Tapi kita berkumpul bersama mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Modalnya apa? Jadi pedagang yang jujur dan amanah. Ya, nah itu salah satu keutamaan jadi pedagang itu Pak. Tapi ingat, Nabi juga mengancam para pedagang. At-tujjar humul fujar. Pedagang itu rata-rata fujar, jahat perbuatannya. Jika dia bersumpah, ya dia bohong sumpahnya, palsu sumpahnya. Jika dia berkata, bohong perkataannya. Nah ini penyakit pedagang ini, bohong dan berani menjual sumpah. Pak, ya kadang-kadang menggunakan nama Allah, pakai ayat lagi untuk nipu orang gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah ini godaannya jadi pedagang di situ ya. Tapi kalau kita bisa jadi pedagang yang jujur dan amanah, ya jujur dan amanah, maka kita berkesempatan untuk mendapatkan posisi itu di padang mahsyar. Jadi kalau dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang soleh, kaum siddiq, para syuhada, insya Allah kita nggak akan kepayahan di padang mahsyar itu. Demikian juga orang yang dapat naungan ya pada saat itu, seperti 7 orang tadi kita sebutkan. Maka penentuannya di sini. Mau gimana keadaan kita di padang mahsyar, kita sendiri yang menentukannya. Ya, dan kita akan merasakan akibat dari perbuatan kita di situ. Makanya nggak ada manusia yang komplain di akhirat. Tidak ada komplain di akhirat. Manusia akan menerima apapun yang Allah berikan kepada manusia di akhirat. Kenapa? Karena mereka menyaksikan ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri di dunia. Ya, orang ada komplain, ya Allah kenapa saya timbang ini? Ya, dia nggak akan komplain itu. Kenapa? Karena dia baru sadar, dia lihat ya. Pada hari kiamat nanti ya, inilah dia akibat perbuatanku dulu ya. Misalnya tidak berlaku adil kepada istri-istri misalnya, atau kerjanya mengemis padahal dia mampu. Ya, ketika bangkit gak ada daging buat di wajahnya, dia sadarlah itu. Itulah dia pekerjaannya dulu di dunia. Itulah dia perbuatannya dulu di dunia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah ini belum hisab ya. Ini belum hisab lagi. Ya artinya apa? Kalaulah belum hisab saja itu sudah dapat azab ya, maka orang-orang yang mengingkari azab kubur karena alasannya mereka belum dihisab itu tertolak. Kalau demikian maka tidak boleh ada azab di padang mahsyar karena belum diadili. Jadi Allah adalah Rabb yang Maha Kuasa, nggak boleh digugat apa yang Allah lakukan. Kalau Allah ingin menyiksa manusia di alam kubur sebelum dihisab, apa salahnya? Karena sebagian orang menggugat ataupun mengingkari azab kubur karena merasa itu tidak adil, karena Allah belum mengadilinya. Ya itu tertolak para jemaah yang memuliakan Allah ya. Nah, demikian. Itu di padang mahsyar. Jadi bukan perkara yang ringan di kondisi di padang mahsyar itu. Sehingga para nabi ketika diminta, mereka mengatakan nafsi-nafsi, urus diri masing-masing. Hingga akhirnya siapa yang memberi syafaat pada saat itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Kemudian setelah berkumpul di padang mahsyar, maka dimulailah hisab, yaitu dengan pembagian buku catatan amal. Allah akan memperlihatkan kepada manusia apa saja yang mereka lakukan di dunia. Dan mereka pun mengakui semua perbuatan itu karena akan dinampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yarah dia akan melihatnya. Diperlihatkan buku catatan dan perbuatan. Ada buku catatan ya, dan ada penampakan amal perbuatan.
Jadi macam kita nonton film kita, film kehidupan kita. Itu adalah hujah, sehingga manusia tidak bisa berkelit dan berkilah, tidak bisa membantah, tidak ada debat dan jidal pada hari itu. Ya, tidak ada komplain sebagaimana kita sebutkan tadi, no komplain, nggak ada yang komplain. Itulah yang kita lakukan dan itulah yang kita rasakan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian didatangkanlah buku-buku catatan yang dicatat oleh malaikat yang mengawasi Bani Adam, yang mencatat perbuatan kita. Ya, ini buku catatan khusus berkaitan amal perbuatan setiap hamba. Ya, nah ini adalah tulisan yang tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu kan tulisan semua. Ada tulisan secara parsial berkaitan dengan takdir seseorang, ya, itu ditulis di perut ibu, ditulis lagi oleh para malaikat pencatat amal, mulai dari dia lahir sampai mati, dicatat semuanya. Jadi amal perbuatan anak-anak apa dicatat? Ya dicatat, cuma belum ada pertanggungjawaban, ya, belum mukallaf, tapi dicatat semua. Ya, bagaimana tangisannya waktu lahir itu dicatat semua. Seperti yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Dipisahkan dia dari apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi tidak berbeda dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu buku catatan amal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, yang berisi catatan perbuatan manusia. Maka mereka akan membacanya dan akan melihat buku catatan itu. Macam-macam kondisi manusia pada saat diberi buku catatan amal. Ada yang diberikan, ada yang menerimanya dengan tangan kanan karena diberikan dari sebelah kanan, dan ada yang diberikan menerimanya dengan tangan kiri karena dia diberikan, disodorkan buku catatan amalnya dari sebelah kiri. Bahkan ada yang menerimanya dari belakang punggungnya, mi wara'i dhahri. Ya, jadi ini juga bergantung kepada apa? Jenis amalnya. Ustaz, nggak ada yang nggak buat dosa. Iya. Di sini akan kita ketahui gambaran nanti di timbangan amal, ya. Yang dominan amal baiknya itu akan menerimanya dari sebelah kanan. Yang dominan amal buruknya dia akan menerima dari sebelah kiri. Ya. Yang sangat buruk mungkin sedikit sekali catatan kebaikannya, dia akan menerima dari belakang. Itu kondisi manusia pada saat menerima buku catatan amal mereka. Ya, maka kita harus bersiap-siap, ya, membaca sendiri dan melihat sendiri catatan amal kita. Ya, mungkin banyak kita lupakan, ya, karena di dunia ini manusia suka lupa. Kita mungkin suka berbuat zalim, tapi kita lupa. Tapi nanti di akhirat akan kita lihat itu. Ya, kita nggak bisa menghindar dari perbuatan zalim kita itu. Mungkin orang berbuat dosa, berbuat zalim di dunia lolos, berbuat jahat, berbuat dosa lolos, nggak ada yang tahu. Tapi pada hari kiamat nanti dia nggak bisa lolos karena dia lihat itu, dia saksikan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Nah, setelah itu, setelah pembagian catatan amal, baru dimulai hisab. Dihisab. Ini lebih detail. Ini dilakukan setelah kita menerima catatan amal. Dihisab, dihitung. Maksudnya dihisab itu dihitung. Nah, disitulah baru nampak itu, ya, mana yang jadi amal baik dan mana yang jadi amal buruk, mana yang berbuah pahala dan mana yang berbuah dosa. Ini proses hisab. Untuk apa hisab ini? Supaya nanti masuk ke timbangan. Ya, sholat misalnya belum tentu itu masuk dalam timbangan kebaikan atau berbuah pahala. Boleh jadi sholat kita itu berbuah dosa. Riya misalnya, kita lihat di sholat nih, dihisablah kita. Pertama yang dihisab apa? Sholat, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u as-sholat. Perkara pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau yang nggak pernah sholat, ya sudahlah, padam lah, ya. Apanya yang mau dihisab gitu, sholat enggak. Ini yang sholat saja ini.
Yang nggak sholat sudah langsung masuk kotak lah istilahnya, udah kena diskualifikasi, udah nggak masuk hitungan lagi nih yang nggak sholat ya. Ini yang dihisap ini, yang sholat ini, maka dihisaplah sholat mereka. Ya, jika baik sholatnya, ini pertanda baik amal-amal lainnya. Jika rusak sholatnya, ini pertanda rusak amal-amal lainnya. Jadi itu yang pertama dihisap pada hari kiamat, yaitu sholat kita. Ya, sholat kita. Nah, sholat ini sendiri ada yang justru masuk dalam catatan dosa. Kenapa? Karena termasuk fawailul lil musallin, seperti yang kita bahas pada surat Al-Maun. Berapa banyak orang yang sholat ternyata lebih banyak memborong dosa daripada pahala. Ya, misalnya sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi. Ya, bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Niatnya enggak ikhlas, ternyata untuk mertua, bukan jadi pahala tapi justru jadi dosa. Itu baru sholat itu, belum lagi amal-amal yang lainnya. Jadi ini hisab ini untuk memisahkan mana yang jadi amal baik berbuah pahala, mana yang jadi amal jahat berbuah dosa. Kalau perbuatan jahat, ya sudahlah jelas masuk dalam kategori dosa. Kebaikan saja boleh jadi itu masuk dalam kategori dosa begitu. Karena yang kita pandang baik ternyata tidak baik pada hari kiamat nanti. Begitulah beratnya hisab itu ya. Sehingga orang-orang akan kecewa begitu. Sholatnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga sholat sampai hari sebelum dia meninggal, sholat terakhirnya ternyata lebih banyak masuk dalam catatan dosa. Boleh jadi Pak. Maka para salaf dahulu ya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, tapi hati mereka senantiasa takut karena mereka akan dikumpulkan kepada Allah pada hari kiamat, di hari kiamat. Ya. Siapa mereka? Nabi menjelaskan kepada Aisyah, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, itulah yang mereka persembahkan, sholat. Tapi mereka takut sholat mereka tidak diterima. Jadi para salaf dahulu, mereka sholat itu bukan merasa sudah aman saya, sudah sholat. Enggak, mereka tetap merasa takut. Karena takut sholat mereka enggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya kita serius dan sungguh-sungguh menjaga amal. Ketika kita berada dalam ketaatan bukan berarti aman. Tidak ada zona nyaman aman di dunia, karena kita masih berperang dengan setan, ya para jemaah, sampai ya kita pergi dari dunia, mati para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, setan bukan hanya menggiring kita kepada perbuatan dosa, bukan itu. Ada sebagian orang setan gak kuasa lagi menyeretnya kepada dosa. Ya, karena orang ini rajin ibadah, tapi bukan berarti aman orang ini. Ibadahnya dirusak sama setan. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu Nabi mengatakan, man husiba udhib, barang siapa yang dihisab maka dia akan teradab. Ada yang dapat hisab yang ringan dan ada yang dapat hisab yang berat. Ada yang dapat hisabat yasira. Ya, ada yang sulit hisabnya, bahkan ada yang lolos hisab. Nabi menjelaskan ada manusia orang-orang yang lolos hisab pada hari kiamat. Ya, ada Nabi menjelaskan dalam hadis ada 70 orang, 70 ribu orang yang akan lolos masuk surga tanpa hisab. Ya, nah waktu itu siapa? Ukasyah ya, minta didoakan, ya Rasulullah doakan aku termasuk dari mereka. Nabi mengatakan kamu termasuk yang masuk surga tanpa hisab. Ya, nah, ada lagi yang minta, Nabi mengatakan sudah nggak ada lagi. Ya. Artinya nggak dikabulkan permintaannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi hisab ini akan dijalani oleh manusia bermacam-macam. Ada yang ringan hisabnya, ada yang berat hisabnya. Ini tergantung amal juga. Misalnya antara orang kaya dan orang miskin, mana yang lebih ringan hisabnya, orang kaya atau orang miskin?
orang miskin. Karena pada hari kiamat nanti itulah yang disebutkan ya, Nabi di dalam hadis, hatta yus'ala an arba', akan ditanya di dalam hisab ini 4 pertanyaan, 4 kategori hisab tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya, ya, tentang badannya, dia gunakan untuk apa badannya, tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan, kemudian tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Ini hisab sangat berat karena sangat detail. Ya, termasuk dihisab adalah nikmat-nikmat yang kita cicipi selama di dunia. Makin banyak nikmat yang kita cicipi di dunia, makin berat hisabnya. Ya, makin berat hisabnya. Makan enak tadi malam untuk apa? Malam-malam makan enak, pagi-pagi terlambat sholat subuh atau enggak pergi ke masjid. Gara-gara apa? Cicipi nikmatnya makan dunia, makanan dunia. Azan subuh kumandang enggak bangun-bangun ya. Barat itu dihisab itu. Ya, seperti yang kita bahas kemarin at-takasur ya. Ya, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanya tentang detil-detilnya nikmat yang kita terima di dunia. Nggak ada yang lolos ya dari nikmat-nikmat yang sudah kita terima itu. Maka nikmat dunia itu ya seperti makanan yang masuk ke perut kita, makin lezat, makin bau juga kotoran yang keluar darinya. Biasanya seperti itu, Pak. Makanan itu semakin lezat masuk ke mulut, semakin bau juga kotoran yang akan keluar. Maaf ya, tapi seperti itu gambarannya. Itu kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dhahab bin Sabit. Ya, itu gambaran kita katakan nikmat yang diterima oleh manusia. Ya, seperti kotoran yang mereka keluarkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ini hisab yang detil dan berat. Maka Nabi berkata, man husibah detil. Barang siapa yang dihisab maka dia akan terazab, tersiksa. Bayangkan ya, kita mendetil nikmat yang kita terima saja di dunia ini nggak bisa. Gak cukup seharian, 2 hari, 3 hari, bahkan sepanjang hidup kita hisab itu nikmat, gak akan selesai. Ya, apalagi pertanyaannya panjang itu. Setiap detik yang kita lewati, setiap gerak yang kita lakukan, badan ini digerakkan untuk apa saja, bahkan lirikan mata kita sedetil-detilnya itu. Telinga yang kita miliki digunakan untuk dengar apa saja, mulut yang kita miliki digunakan untuk bicara apa saja, tangan dan kaki semua ya akan dihisab satu persatu. Ya, dan yang paling berat harta ya. Karena ada 2 pertanyaan soalnya. Dari mana dan kemana? Maka orang kaya dan orang miskin yang lebih berat hisabnya tentunya pasti orang kaya. Semakin banyak harta, semakin berat hisabnya. Makanya dahulu para salaf kalau jadi orang kaya nggak mau lama-lama. Orang kaya yang sebentar aja. Tapi memang berat ya jadi orang kaya sebentar aja, Pak ya. Ya, kalau kita inginnya orang kaya jadi orang kaya 7 turunan gitu ya, nggak habis-habis kayanya. Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu antara orang kaya dan orang miskin. Ya, kemudian orang yang banyak tingkah dengan orang yang menjaga tingkahnya. Itu beda juga itu. Orang yang banyak catatan kejahatannya, ini hisabnya kan panjang ini. Ya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain bahwa perkara pertama yang akan dihisab dari bab muamalah hablun minan nas adalah tentang darah. Ya, berkaitan dengan hablun minallah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Berkaitan dengan hablun minan nas, yang pertama kali dihisab adalah urusan darah. Kalau tersangkut urusan darah dengan orang lain, ini panjang urusannya. Ya, panjang urusannya. Ya, maka kalau kita bisa bebas dari urusan darah dengan orang lain, nah itu yang selamat.
dan turunannya itu, mulai dari menumpahkan darah, atau mungkin kita pernah membuat orang luka, kita tumbuk dia, kita pukul dia luka, karena akan ada kisos nanti, maka diungkap semua. Maka ketika manusia dikisos, dia nggak akan komplain. Ya itu dia yang dilakukannya dulu, ya, mukul orang tanpa hak, ya udahlah, dimasukkan dalam hisab itu tetap. Ya, nanti tinggal tunggu kisosnya aja itu, tinggal tunggu kisos. Maka semua urusan manusia akan dihisab, akan didata. Ini masuk catatan semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Baik. Nah itu akan kita alami di dalam hisab. Kemudian setelah itu baru masuk timbangan amal. Nah ini yang diceritakan di dalam ayat ini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ini tanda dia akan bahagia. Ya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Jadi yang ditimbang itu amal. Ya semua amal, termasuk perkara yang dibentuk dari amal. Badan manusia ditimbang juga, amal manusia ditimbang juga. Yang masuk dalam timbangan amal itu selain amal, ya, yang masuk dalam timbangan ini selain amal, ya juga manusianya. Artinya apa? Kita bersama amal kita masuk dalam timbangan itu. Maka ada orang yang gemuk di dunia, tapi timbangannya tidaklah seberat seekor nyamuk Padahal dia orang yang gemuk besar, tapi timbangannya tidak melebihi timbangan seekor nyamuk. Nyamuk ditimbang kira-kira keluar angkanya berapa, Pak? Pernah nggak timbang nyamuk? Ya. La ta'du janah bahudah, janah ba'udah kata Nabi. Ya. Ada rajulun samin, Pak, ternyata timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat ya. Artinya lebih ringan daripada nyamuk itu. Janah, bukan nyamuk, bahkan sayap nyamuk, janah ba'udah. Sayap nyamuk dicopot, masukkan dalam timbangan. Ada nggak timbangan di dunia bisa mengukur beratnya itu? Keluar nggak angkanya, Pak? 0,0000 berapa gitu. Nah orang ini lebih ringan dari itu, padahal dia gemuk besar. Jadi yang akan masuk timbangan itu adalah manusia itu juga, bersama amalnya. Ya itu keduanya akan ditimbang. Maka Nabi mengatakan tentang betisnya Abdullah bin Mas'ud ketika mereka menertawakan, ya, pada saat menggali Khandaq, ya, betis pakaian sarung Ibnu Mas'ud tersingkap angin hingga nampaklah, atau tersingkap, ya, maka nampaklah betisnya. Orang-orang menertawakannya. Kenapa? Karena betisnya itu sangat tipis, kecil, kurus mungkin. Karena ada orang seperti itu kakinya, kurus itu aja, kaki belalang di sini. Orang-orang menertawakannya. Nabi mengatakan, kenapa kalian menertawakannya? Sungguh dua betis itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Gunung Uhud pernah lihat gak? Pernah lihat gunung Uhud? Berapa kilo coba kira-kira? 8 kilo, 8 sampai 10 kilo itu bentangan gunung Uhud itu. Belum tingginya, belum diameternya, lebarnya, besar. Itu kalau diangkat, ditimbang, berapa kira-kira berat? Wah itu mungkin timbangan dunia gak ada yang bisa timbangnya itu. Nah itu masih betisnya Ibnu Mas'ud. Itu lebih berat daripada timbangan gunung Uhud itu. Itu berat timbangannya. Ya. Kalau kita kan takut naik timbangan berat, takut kita, ya, obesitas mungkin. Tapi kalau di hari kiamat nanti kita takut ringan itu nanti. Ada orang akan berusaha untuk memberatkan timbangan amal, ya, timbangan kebaikannya. Nah termasuk yang ditimbang itu adalah badan kita. Nah orang yang menggunakan badannya untuk ketaatan, itu gambarannya. Betis Ibnu Mas'ud itu betis yang
digunakan untuk perang fisabilillah kan gitu ya. Ini betis berkah, ini berat timbangannya di hari ini. Ya, maka kita menggunakan badan kita itu ada nilainya nanti di akhirat. Orang yang menggunakan matanya untuk membaca Quran misalnya, orang yang menggunakan tangannya untuk membantu misalnya, orang yang menggunakan kakinya untuk melangkahkan kepada tempat-tempat ketaatan seperti majelis ilmu misalnya, itu berat nantinya. Ya, berat itu. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, ya, mungkin nggak ada nilainya, nggak ada beratnya nanti pada hari. Ya, maka jangan merasa rugi menggunakan badan ini untuk ketaatan. Nabi sholat malam sampai bengkak kaki beliau, betul ya? Iya, sampai-sampai Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Padahal kamu kan sudah dijamin masuk surga, diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang." Apa kata Nabi? "Afala akunu abdan syakura?" Bukankah lebih baik aku jadi hamba yang bersyukur? Maka jangan merasa rugi atau berat menggunakan badan ini untuk ketaatan. Ya, misalnya kita duduk di majelis ilmu, mata itu jangan berat kali untuk melek. Ini disipit-sipitkan kayak mau tidur gitu. Majelis ilmu, kenapa kita enggak disipit-sipit? Enggak nyala gitu matanya. Gunakan itu untuk ini. Kadang-kadang anehnya, begitu mulai taklimnya, ngantuk, selesai nyala lagi matanya gitu ya. Aneh ya, memang setan lah ya. Luar biasa menyesatkan amal anak Adam ini gitu ya. Padahal dia gak ngantuk, kadang-kadang digantung-gantungkan tidur ujung-ujungnya. Seperti itu Pak. Nah, kayaknya berat sekali gitu ya, rugi apa gimana gitu ya, untuk menggunakan tubuh ini melaksanakan ketaatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kita sholat subuh tadi, walaupun dia memang baru bangun tidur agak ngantuk dilawan, kita gunakan tubuh ini untuk mudah-mudahan ya Pak ya, nanti masuk timbangan di akhir nanti berat. Iya, karena kita gunakan dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk kebaikan. Orang yang tangannya suka nolong orang, kakinya melangkahkan kepada kebaikan, ya lisannya berkata-kata yang baik, telinganya dijaga dari hal-hal yang buruk. Ya, ini berat nanti timbangannya di hari kiamat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi akan ditimbang seperti yang dijelaskan di sini. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ya, api yang sangat panas. Para jemaah yang dimuliakan. Ini kondisi timbangan amal namanya, timbangan amal. Jadi akan ditimbang di hari kiamat nanti. Mawazin al-qist yaumal qiyamah. Jadi itu setelah hisab. Jadi tidak ada yang salah masuk. Ya, ini masuk timbangan kebaikan, ini masuk timbangan keburukan, dosa. Dari sholat tadi ya boleh jadi ternyata bukan di timbangan kebaikan, jatuhnya ke timbangan keburukan, dosa. Nah begitulah setelah dipisah semuanya baru ditimbang nanti mana yang lebih berat, ya, mana yang lebih berat, apakah kebaikannya atau keburukannya. Nah di sini kaum muslimin, khusus untuk kaum muslimin, ya, ini keberuntungan jadi umat Muhammad. Nabi akan memberikan syafaat bagi umatnya, di salah satunya adalah di timbangan. Itu ada 8 jenis syafaat Nabi. Salah satunya adalah syafaat Nabi untuk umatnya di timbangan, ya, di timbangan. Ya, itu apa? Allah akan beratkan. Ya, kalau sama misalnya, sama diberatkan. Nabi kita akan berikan syafaat. Tapi kalau timbangan keburukannya terlalu jomplang Pak ya, terlalu berat keburukannya, ya ini ya ada orang-orang yang tidak dapat syafaat juga. Karena syafaat di hari kiamat itu dengan 3 syarat. Syafaat itu memang diizinkan oleh Allah, orang yang memberi syafaat diizinkan, dan orang yang menerima syafaat diizinkan.
Ya, kalau tidak dapat izin, maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang yang Allah beri izin. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, itu di timbangan al-wazn, ya, mizan. Ya, salah satu perkara yang akan kita jalani adalah mizan, dan itu yang diceritakan di dalam surat Al-Qaryah ini, ya. Satu peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, yaitu pasca hari kiamat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, maka dari itu, ya, salah satu hikmah adanya timbangan pada hari kiamat, yaitu kita memilih amal, berhitung dengan amal. Contohnya begini Pak, ada dua amal, ini lebih besar pahalanya daripada yang ini. Pilih mana? Pilih yang lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kita harapkan timbangannya lebih berat. Nah, keadaan kata Nabi, amal-amal yang ringan tapi ternyata berat di timbangan. Seperti misalnya kata Nabi, ya, kalimatani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani. Ya, habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, ala lisan. Ringan di lisan, disukai Ar-Rahman, dan berat di timbangan. Apa itu? Yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim. Ya, termasuk perkara amal yang memberatkan timbangan amal seorang hamba di akhirat nanti adalah zikir. Ya, zikir. Ya, seperti zikir kita membaca subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahil azim, dan zikir-zikir yang lain. Itu termasuk perkara-perkara yang memberatkan timbangan hamba pada hari kiamat nanti, dan banyak sekali ya amal-amal yang itu memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Maka dari itu ada namanya fikih amal, skala prioritas di dalam amal. Ya, mana yang kita pilih amal-amal itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kita perlu berhitung dengan amal, dengan pahala-pahala. Maka dari itu Nabi juga menjelaskan tentang nilai-nilai amal. Misalnya baca ini pahalanya apa, melakukan ini balasannya apa, catatannya berapa, itu dijelaskan Nabi SAW. Maka kita perlu berhitung dengan amal. Maksudnya amal kebaikan Pak, ya, memilih ini, wah ini lebih besar ini pahalanya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita pilih amal tersebut. Kita harus meletakkan skala prioritas amal dengan benar, supaya kita beruntung, gitu ya, mendapatkan pahala yang besar. Ada sebagian amal itu terlihat ringan, tapi ternyata pahalanya di timbangan amal nanti berat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, itu yang akan kita jalani nanti pada hari kiamat, yaitu timbangan amal. Nah, kemudian setelah ditimbang amalnya, baru dipersilakan menyeberangi sirat. Ya, menyeberangi sirat. Sampai sini dulu karena sudah habis waktunya. Baik, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.